Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alaikumul la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang kami hormati, para sepuh dan bini sepuh di wilayah Denaila Village, yang kami hormati dan takzimi para kiai, para alim, para ulama, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami muliakan, hadirin Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian warga Denaila Village, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri kegiatan peringatan Hari Besar Islam menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui beliau kita semua dapat hijrah minal zulumati ilal nur, yaitu keluar dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman yang terang benderang melalui ad-dinul Islam. Dan semoga kita semua dapat mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan kami pada malam hari ini akan menyampaikan susunan acara kegiatan malam menyambut bulan suci Ramadan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang nanti akan dibawakan oleh santri dari TPQ Masjid Abdus Salam Denaila Village, Ananda Samara Putri Ibu Dewi dan Ananda Latisa Putri Bapak Suryanto. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan sholawat Nabi yang akan nanti dibawakan
oleh grup Hadrah Al-Banjari Muhibbur Rasul dari Nafisa Foundation Penailah Village. Untuk acara ini yaitu Mu'ayyirah Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Hadis Luqman MPD. Untuk acara terakhir, acara penutup dan doa. Marilah untuk persingkat waktu acara malam hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar apa yang kita hajatkan pada malam hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadiyatin salihah ala kulli ni'matin salihah wa ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qati ayunina sayyidina Muhammad sayyidillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menginjak acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, di mana pesan dari Al-Quran sudah dijelaskan. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah, diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Untuk Ananda Samara dan Ananda Latisa, waktu dan tempat kami bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah mempercayakan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang malah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar juga Maha melihat. Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan
Ketua Takmir Masjid Abdul Salam Dalila Village, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sahlan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, walaupun banyak banjir tetap semangat. Tidak pokoknya kata diri dan diri. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja secara singkat, pulau boten takmir, boten ketua takmir. Pelajaran ini ketua. Boten pulau disuwun Pak Adil ketuamu makili dada. Pak Adil wonten terus dadi pijen. Jadi izin. Jadi saya di sini mewakili seluruh takmir, seluruh panitia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi apa yang panjenengan supportkan, jenengan motivasikan kepada kami, kita semuanya, termasuk anak-anak didik TPI, semoga menjadikan amal yang baik dari jenengan semua. Amin Allahumma amin. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu sekalian, warga Dalila Village, atas kekurangan kami. Kita sudah berusaha maksimal, semuanya siap bolak-balik, persiapan yang luar biasa. Ini panitia pakai kata pokok KBD. Ini persiapannya luar biasa ibu-ibu. Ya kemarin wis tahlil kubro, saya ingin dijari bantuan. Mohon maaf jika tempat kurang berkenan, makanan, minuman, apapun jika kurang berkenan di mana panjenengan, atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua yang hadir ini, yang kumpul di tempat baik ini, tetap nanti di akhirat kita kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Sing penting intinya bersiji. Nah kita untuk ngasih ini tuh manfaatnya bidukhuli syahr Ramadan. Sapa wonge sing bunga, sing seneng, bahagia ketika datangnya bulan Ramadan. Haramallah, Allah mengharamkan jasadnya di neraka, finniron. Jadi jenengan ngetokno panganan ini bagian apa betul Bu? Ikhlas betul. Nek jenengan bahagia ngetokno mobilan, makanan dan lain sebagainya, insya Allah di makalah ini diharamkan oleh Allah nanti jasadnya ketika di hari kiamat diharamkan dari api neraka. Mulanya muga-muga acara kados ngeten iki saged istiqomah. Jenengan donga takmir, panitia, TPI seluruhnya semoga diberi umur panjang oleh Allah. Semoga diberi kesehatan oleh Allah. Semoga istiqomah, amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya saya pribadi dan atas nama pengurus semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sahlan. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan salawat Nabi yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh grup Hadrat Al-Banjari Muhibbur Rasul dari Nafisa Foundation Dalila Village. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi وازداد الكرسي حكمة
والطرق وامتلأت السماوات والأرض وضجت الملائكة تمثيلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراغا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى النبي محمد يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب
ya Allah. Rabbi faghfirli dunubi ya Allah. Diberkatil Habib Muhammad ya Allah. Rabbi faj'al mu'tamana Ya Allah. Ghayatul husnul khitami ya Allah. Rabbi faghfirli Dunubi ya Allah. Diberkatil Habib Muhammad ya Allah. Allahumma yassir lana ya Allah ziyarah Makkah Madinah ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kami haturkan kepada grup Hadrah Al-Bajani Muhib Rasul dari Nafisa Foundation. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita mau jeda sebentar untuk menghormati bahwa malam ini ada warga desa Milik yang meninggal dunia. Jadi kita jeda sebentar karena jenazahnya sudah datang. Lanjutkan Bapak Ibu. Untuk acara ini pada malam hari ini yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haris Lukman MPD dari Surabaya. Sebelumnya kami mewakili panitia peringatan Hari Besar Islam Masjid Abdul Salam mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara malam hari ini. Tak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyelenggarakan acara pada malam hari ini ada yang kurang berkenan di hati. Saya pribadi juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan sikap yang juga kurang berkenan di hati. Mari kita ikuti Mau'izatul Hasanah
yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haris Lukman MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aqyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Amma ba'du. Saya mohon izin duduk Pak Min. Saya yang kami takdimi para alim, para ulama, para asatid, asatidat, para sepuh dan bini sepuh, yang kami hormati segenap tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, RW, ketua atau pengurus paguyuban, beserta dengan ibu-ibu PKK-nya, adik-adik Karang Taruna, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang kami hormati adik-adik sekalian yang saya banggakan, serta seluruh hadirin jamaah yang hadir pada malam hari ini di Masjid Abdus Salam yang diberkahi oleh Allah. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena pada malam ini diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam satu majelis, untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka tahaddus bin ni'mah, karena sebentar lagi 3 hari yang akan datang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu rasa syukur yang tak terhingga ini harus kita wujudkan dalam berbagai bentuk, berbagai macam kegiatan-kegiatan. Salah satunya kita berkumpul pada malam ini. Kata Rasulullah, nikmatani maghdubun fihi ma kasirun 'anin nas as-sihhah wal faragh. Ada 2 nikmat yang sering kali dipakai oleh manusia, tetapi mereka lalai untuk mensyukurinya, as-sihhah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Nikmat sehat dan nikmat sempat ini Bu, Masya Allah, luar biasa, okay? Sangat luar biasa. Makanya harus betul-betul kita syukuri. Jangan dianggap nikmat itu hanya sesuatu yang bisa kita pegang, berupa benda yang bisa kita bawa, berupa uang, berupa emas, berupa kendaraan, berupa rumah. Nikmat sehat dan nikmat sempat ini yang ada pada diri kita ini sangat luar biasa, ya? Maka dari itu harus betul-betul kita syukuri. Kalau jenengan misalnya tangan kanannya dibeli 200 juta, mau? Nih, adik-adik, kalau tangan kirinya dibeli 200 juta mau? 200 juta itu uang berapa? Uang kira-kira dapat mobil Agia. Satu tangan. Loh, nggak mau kan? Sekarang kalau matanya agak mahal. Kalau diambil seharga Fortuner 1, mau? Belum Bu, nggak mau. Masya Allah.
yang melekat saja, mata satu dijoli Fortuner nggak mau kita. Kalau dua mata diojoli dua Fortuner tetap nggak mau. Itu baru indera tangan dan mata. Belum yang ada dalam tubuh. Ada hati, ada ginjal, ada kaki, ada pendengaran, ada bermacam-macam. Kalau di total Pak, kalau di total yang melekat saja pada diri kita ini, dalam keadaan sehat, kemudian mau didonasikan atau mau dijual, seluruh indera yang ada dalam tubuh kita, dan kita nanti tidak ada misalnya, tidak ada yang melekat. Kalau di total itu 2.300.000.000 yang melekat pada tubuh kita itu dalam keadaan sehat itu 2.300.000.000. Loh, kok tahu Ustaz? Di Medaeng itu ada tempat pembakaran jenazah. Namanya Grand Heaven. Tempat pembakaran jenazah itu dibangun besar di Medaeng, mau akses ke Bung Rasi. Saya punya teman Cina namanya Pak Johan. Dia sakit Ustaz, nanti saya kalau meninggal akan saya donasikan semua anggota tubuh saya. Loh Pak Johan jangan bilang begitu, tidak apa-apa. Tapi anak-anak saya ada yang minta, tidak boleh semuanya. Loh Pak Johan, ini apa ada yang mau? Banyak yang antri. Jadi kalau anggota badan ini mau dijual, itu banyak yang antri, banyak yang mau beli. Saya iseng tanya, berapa kira-kira totalnya? 2.300.000.000. Masya Allah. Itu petugasnya orang-orang banyak namanya pegawai-pegawainya dari Kedung Turi. Kedung Turi itu tempat khidmat saya sehari-hari. Saya tanya pada pegawai. Ada orang dari Makassar, ada orang dari Manado untuk dibakar di sana. Jadi yang melekat saja pada diri kita ini 2.300.000.000. Maka kita harus sangat bersyukur Pak dengan apa yang kita miliki hari ini. Wujud kita salah satunya adalah berkumpul bersama-sama di majelis ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga tak tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu kegiatan kita dalam rangka hormat hadirnya bulan suci Ramadan tadi sudah disampaikan oleh sahabat sekaligus guru saya. Apunten, sebenarnya di sini sudah ada kiainya, namanya Kiai Sahlan. Saya ini Masya Allah Pak, jauh dengan beliau ilmunya, jauh sekali. Saya sering bertanya, sering komunikasi, sama-sama menyelesaikan studi S2 kemarin, sekitar 1 bulan yang lalu. Masya Allah, atas izin Allah kita tidak hanya menjadi teman, tetapi juga menjadi saudara. Sering komunikasi, ini sering kontak, jadi nggak cukup. Saya berpikir kalau di Gresik ini kotanya santri, kalau menyampaikan satu orang Gresik, sampai Muyai Goro. Kotanya Merawani, di sini ada Raden Ainul Yakin Sunan Giri. Di sini ada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di sini ada Kanjeng Sepuh Sedayu, Punjel-punjel Jawa. Itu semua yang memperkuat tatanan Islam di tanah Jawa. Banyak yang berada di Gresik dan di sekitarnya. Oleh karena itu, ngapunten nanti kalau apa yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sangat masyhur dan insya Allah kita sering mendengarnya. Karena agama itu doktrin, Pak. Agama itu doktrin kepada kita, kepada anak kita. 1000 kali kita mendengar, 1000 kali kita akan memperhatikan. Kita ingin mengajarkan kepada anak kita berbuat baik,
kita sering menyampaikan, jangan buang sampah sembarangan. Sore disampaikan lagi, jangan buang sampah sembarangan. Besok diomongin lagi, jangan buang sampah sembarangan. Enggak ada bosan-bosannya, karena kebaikan itu akan doktrin. Mungkin yang akan saya sampaikan sama 1000 kali Bapak Ibu mendengar pada halakoh atau kegiatan-kegiatan yang lain, tetapi kita harus mengosongkan diri bahwa ini adalah sesuatu yang baru kita ketahui, walaupun kita sudah banyak kali mendengarnya. Nih, pun demikian saya juga niat taklim, mudah-mudahan kegiatan pada malam hari ini menjadi tambahan ilmu buat saya pribadi. Bi barakati rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada hadis yang sangat masyhur. Al-jannatu mustaqatun ala arba'in nafarin. Surga itu rindu pada 4 golongan. Surga itu awe-awe, tidak mau menutup pintunya sebelum 4 golongan ini masuk di dalamnya. Kalau secara umum salah satu ahli surga itu orang yang senang tersenyum, Pak. Orang yang senang tersenyum, biasanya ada pelatihannya. Sekedar tersenyum itu ada pelatihannya, kan berbayar kalau di Surabaya itu sampai 200.000, 300.000. Masya Allah, latihan senyum topi meringis. Begini aja ini pelatihannya, Masya Allah. Ada di Surabaya itu sekolah namanya Trainer John Robert Power. Ya, sekolah kepribadian John Robert Power itu puluhan juta biayanya, sampai 16 juta, sampai 17 juta. Kalau seorang entrepreneur mau jadi presenter wajib masuk untuk sekolah di situ dulu. Kalau punya sertifikatnya John Robert Power, tempatnya di Kayun, itu ada prioritas. Mau jadi presenter nanti, mau jadi orang psikolog dan lain sebagainya, itu dapat prioritas kalau punya itu. Latihan senyumnya bisa bayar 200.000. Dengan senyum jangan malu, coba senyum dulu sekarang. Senyum dulu. Adik-adik yang cantik-cantik gak senyum. Gimana senyumnya? Ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm. Masya Allah, ahli surga semuanya. Amin ya Allah, alamin. Yang pertama yang dirindukan oleh surga siapa? At-talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang selalu mentadabburi Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Alhamdulillah. Seandainya aku turunkan Al-Quran di atas gunung, maka gunung akan meletus, akan meledak. Seandainya aku turunkan Al-Quran di daratan, maka bumi akan retak. Seandainya aku turunkan Al-Quran di lautan, lautan akan terkuras airnya dan tempatnya menjadi kering. Tetapi manusia sanggup untuk menerimanya. Karena yang demikian itu, semoga kalian menjadi orang yang senantiasa berpikir. Jadi orang yang pertama kali dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam hadis yang lain, "Adibu auladakum bitilawatil Quran." Ajarilah anakmu untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya, adik-adik senang baca Al-Quran? Senang HP apa senang Quran? Al-Quran. Strawberry, mangga, nanas, sorry, Allahu Akbar. Strawberry, mangga, apel.
Ya Allah, kalau TikTok kan anak sekarang hafal. Anak saya itu usianya mendekati 3 tahun. Ya, penting kalau TikTokan ya Allah, karena HP lebih banyak dipegang oleh anak-anak sekarang. Al-Quran kadang sehari kalau sudah hari Minggu nggak pegang sama sekali. Padahal kita dianjurkan oleh guru-guru kita, bacalah Al-Quran walaupun cuma 1 ayat, biar kita bisa mengejar istiqomahnya, bisa kita mengejar ke kontinuitasannya. Istiqomah itu luar biasa pahalanya. Al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu bisa lebih bagus daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, itu karomah. Sunan Bonang Dudik Molang Kalir bisa jadi emas, itu karomah. Itu bisa kita kejar dengan apa? Dengan istiqomah, dengan kontinu, walau sedikit demi sedikit, tetapi sering kita sibuk sedikit, kadang-kadang sudah lupa dengan Al-Quran. Ada manten sudah gak pegang Al-Quran, bahkan sholatnya di jamak. Padahal At-Talil Quran ini mendapat predikat yang pertama, orang yang dirindukan oleh surga. Yang kedua, siapa yang dirindukan oleh surga? Wahafidil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang senantiasa orang di sekitarnya merasa aman dari pembicaraannya, tidak dirasani, tidak diribai, tidak berkata-kata yang jorok. Adik-adik tidak boleh berkata jorok, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh mengeraskan suara di hadapan orang tua. Ya, kalau adik-adik bisa pelan suaranya. Misalnya siapa yang baju putih ini? Siapa saya namanya? Siapa? Krishna dipanggil. Krishna, dalam Pak, jadi ahli surga. Ya, kalau Krishna dipanggil Krishna, oh apa sih Bu? Saya talang, saya HP-nya. Krishna, dalam Pak, dalam Bu. Adik-adik, itu kunci surga. Sampai dipanggil nanti oleh surga, gak mau menutup pintunya sebelum Krishna dan Krishna yang lain ini masuk di dalamnya. Makanya ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini selalu ikut halaqahnya Rasulullah. Rasulullah kalau selesai melaksanakan sholat fardu, duduk dulu bersama dengan jamaah. Kemudian Rasulullah menyampaikan tausiah-tausiah, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, tolong beri tempat karena sebentar lagi ahli surga akan masuk ke sini. Sahabat-sahabat menoleh kanan kiri. Abu Bakar ada di sini, Umar ada di sini. Siapa yang dimaksud Rasulullah? Abdurrahman bin Auf ada di sini. Zaid bin Haris yang menjadi sekretaris pribadinya ada di sini. Siapa lagi yang dimaksud Rasulullah? Ahli surga. Tidak berapa lama Pak, ada orang yang wajahnya masih basah dengan air wudhu. Dia lari sambil mengangkat pakaiannya dan agak cepat karena khawatir jalannya nanti jalan dia terlambat dan tertinggal halaqah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kira-kira dia sambil jalan agak cepat ya, tidak bisa membayangkan. Orang itu karena di situ tempat yang kosong, maka duduklah dia di situ. Sahabat-sahabat mengira, masa ini orangnya nggak mungkin. Oleh kata Rasulullah ahli surga, ini loh nggak pernah ketemu saya. Beberapa waktu kemudian Rasulullah pada kesempatan yang sama menyampaikan hal yang sama. Tolong beri tempat karena ahli surga akan masuk di sini. Sahabat-sahabat berpikir lagi, apa iya yang kemarin yang dimaksud Rasulullah? Pasti ada orang lain lagi. Mereka pun memberi ruang tempat untuk sahabat yang akan datang ini duduk dan sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tidak berapa lama orang yang sama datang dan dia juga duduk di tempat itu. Ini berulang beberapa kali. Akhirnya salah seorang sahabat dekatnya Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As, menyampaikan kepada ayahnya, Abang,
Saya selalu mendengar si fulan ini dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Aku ingin melihat apa kelebihannya. Kata abahnya, bagaimana? Kalau itu tidak memberatkan engkau dan tidak memberatkan tuan rumah yang engkau tinggali, maka silahkan. Maka singkat cerita Pak, berangkatlah Abdullah bin Amr bin As menuju rumah si fulan sahabat tersebut. Ketika diketuk pintu disampaikanlah maksud setelah bertemu, dan kemudian dia dengan alasan untuk berkhulwat atau menyepi dari bisingan, dia ingin istirahat dan lain sebagainya. Mulai Abdullah bin Amr bin As tinggal di rumah sahabat itu. Mulai diperhatikan, biasa-biasa. Sholatnya ya biasa-biasa, tidak lama begitu rukuk sujudnya. Kemudian bacaan Qur'annya tidak fasih. Bahkan kalau Senin Kamis Abdullah bin Amr bin As yang tinggal di situ berpuasa, orang ini tuan rumah tidak berpuasa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran. Dia bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabat, aku selalu mendengar Rasulullah menyebut engkau sebagai ahli surga. Apa sebenarnya amalanmu? Aku perhatikan engkau tidak selalu sholat malam. Bacaan Qur'anmu juga tidak fasih. Engkau berangkat pagi, pulang sore, seperti itu sehari-hari yang kau lakukan. Apa sebenarnya amalan yang kau miliki yang mungkin diberikan oleh Rasulullah kepadamu? Seperti yang engkau lihat, seperti inilah keberadaanku," kata si fulan tersebut. Karena didesak oleh Abdullah bin Amr bin As, maka akhirnya sebagai mengatakan, "Mungkin amalanku biasa-biasa, bacaan Qur'anku tidak sepasih engkau. Aku hanya menjaga lidahku agar jangan sampai aku berkata kotor. Aku hanya menjaga mulutku agar jangan sampai menyakitkan kepada orang-orang yang terdekat denganku. Aku hanya menjaga lidahku dan lidah keluargaku agar mereka senantiasa menjaga pembicaraannya agar tidak membahayakan kepada orang lain." Abdullah bin Amr bin As menunjukkan kepala. Ya, itu yang bisa kamu lakukan, sementara aku belum sanggup untuk melakukannya. Jadi yang dipanggil nanti oleh surga, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidahnya. Pak, kasih teng mriki datang nggih. Saya nggak biasa berdiri banyak orang begini Pak. Kalau berhadapan langsung begitu berdiri tapi kalau berdiri banyak orang, masya Allah. Apa? Nervous deh bahasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Coba sholawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hada ila yawmil akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon saya pakai surban ini bukan untuk gaya-gayaan, tetapi memang untuk takdiman
makom di sini, nggih. Tapi surban banyak fungsinya. Kalau lagi naik motor bisa buat masker, ya. Kalau musim dingin bisa buat surban menutupi telinga. Kalau lagi berkeringat bisa buat lap. Ya Allah. Yang ketiga, yang keberapa deh? Krishna yang keberapa Krishna? Yang ketiga. Orang yang dirindukan oleh surga. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa berbagi makanan bagi mereka yang membutuhkan. Jadi dengan hari ini Masya Allah, ada yang bawa nasi kotak, ada yang bawa air, ada yang bawa kue yang disampaikan oleh Kiai Syahlan, Masya Allah. Ahli surga semuanya. Ya, sedekah yang dengan keluarkan hari ini itu dicatat oleh Allah sebagai sedekahnya ahli surga. Makanya Rasulullah menyampaikan, mana kosomalu abdin min sodakotin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, tetapi bertambah dan bertambah. Kalau tidak punya materi, bisa pikiran. Kalau tidak punya pikiran, tidak bisa memberikan ide, bisa tenaga. Dengan melipat tikar, mempersiapkan karpet di depan, itu termasuk sedekah. Dengan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama-sama malam ini di tengah yang lain sedang punya kesibukan, kumpul, jalan-jalan, dengan hadir, ini juga termasuk sedekah. Loh, kok bisa? Mau senyum saja Pak? Pak, saya Pak, senyum saja oleh Rasulullah dianggap sedekah. Tabassamu ka ila wajhi akhika sadaqah. Apalagi kalau kita menggelar tikar, menyiapkan air wudhu, ngepel masjid, ikut bantu menghidupkan lampu masjid, menutup pintu masjid, menjaga adik-adik agar tertib, semuanya bernilai sedekah. Ya. Kalau jenengan taruhlah hari ini tidak selonggar hari-hari kemarin, tidak punya uang, jangan risau. Jenengan masih punya tenaga, jenengan punya kesehatan, jenengan masih sanggup melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid. Jenengan pernah tahu ceritanya Syahban, sahabat Rasulullah yang kurang lebih sekian marhalah disebutkan. Kalau diukur jam, kalau dari rumahnya menuju masjid itu 1 jam. Dia kemudian salah satu ketika dia akan meninggal dunia, dia menjerit, aduh kenapa tidak lebih jauh. Ternyata apa rahasianya? Ketika dalam sakaratul mautnya Allah menunjukkan pahala yang sangat besar, langkah demi langkah kakinya menuju masjid, itu kemudian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan diberi pahala yang sangat luar biasa. Sehingga dia ketika menjelang wafatnya menjerit, aduh kenapa tidak lebih jauh. Dengan rumahnya sebelah masjid, ya. Dengan rumahnya tidak sampai kalau hujan deras sampai basah kuyup, ya tidak. Ada payung yang mengantarkan. Kalaulah pada siang hari ada air minum yang bisa diminum. Alasan apa untuk tidak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan meramaikan masjid? Jadikan seluruh aktivitas hidup kita ini menjadi sedekah. Karena kita sama-sama tidak tahu Pak, apakah kesempatan di Ramadan yang akan datang nanti kita masih akan bertemu lagi. Yang keempat, golongan yang dirindukan oleh surga, walisa'im fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menyempurnakan puasanya. Makanya tadi disampaikan oleh Kiai Syahlan, hadis yang sangat populer, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya untuk masuk api neraka. Jenengan senang tidak kalau bertemu Ramadan? Senang nggih, Pak? Senang nggih? Apa Pak kira-kira yang terngiang jenengan kalau sudah mau masuk Ramadan itu? Tarawih, sahur bersama, buka bersama,
Dan yang paling terngiang kalau kita akan bertemu Ramadan, suasana 25-30 tahun yang lalu saat kita masih punya orang tua. Ya Allah, waktu itu kita mungkin masih anak-anak. Kita ikut melaksanakan aktivitas Ramadan, ada ayah. Kita ikut melaksanakan aktivitas Ramadan, ada ibu. Mudah-mudahan ayah ibu hari ini yang masih ada diberi panjang umur, kita bisa bersama-sama untuk menikmati datangnya Ramadan. Mudah-mudahan ayah ibu yang hari ini sudah terlebih dahulu berpulang ke rahmatullah dilapangkan alam kuburnya. Yang terngiang Pak, kalau sudah Ramadan, suasana dulu. Musola masjid bagi kita kalau dulu menjadi rumah kedua. Kita dicari oleh ayah kemana-mana, paling ada di musola. Ya di musola memang. Mau tidur siang, mau tidur habis tadarus, kita mau ikut ngaji atau tidak ngaji, musola yang menjadi rumah kedua. Untuk itu ajak anak-anak Pak, ajak adik-adik untuk datang ke musola. Tidak harus ngaji adik-adik ya. Adik-adik meramaikan aktivitas musola, ikut berdoa bersama-sama. Itu sudah sangat bagus sekali. Karena bisa jadi doanya orang tua ini dari mulutnya adik-adik lah kemudian Allah mengijabah. Maka puasa yang akan datang, marilah kita sambut dengan sukacita. Mari kita sempurnakan ibadah kita. Makanya ada doa Allahumma sallimna fi Ramadan wa sallimna li ila Ramadan wa baraka lana fi Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami dengan selamat selama berada di bulan Ramadan. Tidak ada godaan, tidak ada gangguan. Kemudian juga Ramadan sampai kepada kami dalam keadaan sempurna. Sehingga aktivitas Ramadan yang datang ini Pak, kita bisa maksimalkan untuk menyambutnya. Karena sekali lagi tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih akan bertemu lagi. Dan semoga keberkahan di bulan Ramadan senantiasa mewarnai kita semuanya dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Tadi ada informasi kalau ada tetangga kita yang sudah terlebih dahulu berpulang rahmatullah malam ini juga. Mari kita bacakan surat Fatihah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran dan ketabahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keberkahan dari Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala bahaya, penyakit, ancaman yang datangnya dari arah manapun. Dan anak-anak yang kita miliki dari anak yang soleh dan solihah diangkat derajatnya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih matur nuwun Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Salam silaturahim dari saya istri orang Ngelong sepanjang. Kalau saya sendiri aslinya Malang. Masya Allah, bisa bersaudara dengan bisa berkenalan dengan mudah-mudahan Allah mengijabah persaudaraan dan persahabatan kita. Mari bersama-sama kita berdoa, semoga Allah mengijabah doa kita. Ya? Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah. Yang ingin lunas hutangnya dilunaskan hutang-hutangnya. Yang ingin berziarah ke Mekah Madinah bisa dipanggil oleh Allah berziarah ke Mekah Madinah. Yang ingin ketemu jodoh dipertemukan dengan jodohnya. Gak ada yang amin di sini. Yang sudah berjodoh ingin punya keturunan atau menambah keturunan semoga dikabulkan oleh Allah. Semoga lingkungan kita, perumahan kita, keluarga kita di sini semuanya hidup bertetangga itu seperti saudara lagi.
Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahmah. Saudara ini semuanya dijaga oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ya karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratul asli nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa asrafi suratil jismaniyah wa ma'dilil asrari rabbaniyah wa khazainil ulumil istifatiyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyah wal hikmatil aliyah manin darajatin nabiyuna tahta liwa'ihi wa hummihi wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tub'ats man afnata wa sallima tasliman katsira. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abudu laka bi ni'matika alayya wa abudu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahib as-saniyah salli 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara as-saniyah waghfir lana ya dal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan wa khususan ila jami' ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha wa barriha wa bahriha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqdi hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma taqdi hajatina seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna ziyarat Makkah Mukarramah wa Madinatul Munawwarah fi hadzal 'am wa kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma yassir lana ziyarat Makkah wal Madinah wal 'Arafah. Rabbi yassir lana asir ya yassir fi kulli 'asir bi haqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu adik-adik sekalian yang solih-solihah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.